publikasi, HLA-DR dapat digunakan untuk memprediksi respon terapi kanker payudara terhadap NSIP atau neoadjuvan kemoterapi. Oleh karena itu, pengukuran proliferasi CTL yang merupakan HLA-DR positif dapat digunakan sebagai tolak ukur dari terapi neoadjuvan kemoterapi. Sampel yang digunakan untuk ini berasal dari darah dan biopsi jaringan tumor. Sampel darah dikumpulkan dan disimpan dalam vakum PDTA. Isolasi sel dari darah selanjutnya dilakukan dengan cara memasukkan darah ke dalam vakum tub. Kemudian darah dicampur dengan sejumlah PPS dan Vicol ke dalam tub. Selanjutnya, campuran disentrifugasi. Lalu akan terbentuk 4 lapisan yang mengandung tipe sel yang berbeda-beda. Lapisan teratas akan mengandung plasma darah. Lalu di bawahnya akan terdapat lapisan berawan atau bavikut. Pada lapisan inilah terdapat PBMC atau peripheral blood mononuclear cell. Jaringan tumor dan biopsi yang diambil diberi perlakuan sehari setelah pengambilan. Jaringan dipisahkan secara mekanis menggunakan Medicon, kemudian disaring dan dicuci menggunakan PPS. PBMC yang telah diisolasi kemudian di cryopreserve atau diawetkan pada suhu yang sangat rendah. PBMC atau peripheral blood mononuclear cell merupakan sel darah perifer yang memiliki nukleus bulat. PBMC terdiri dari sel-sel limfosit B, limfosit T, serta natural killer cell. PBMC inilah yang akan diisolasi dan digunakan untuk pengujian pada tahap selanjutnya. Untuk analisis flow cytometry, sampel tumor dicampur dengan BD horizon dan sejumlah antibodi monoklonal tikus yang terkonjugasi dengan antihuman. Sedangkan untuk sampel darah dicampur dengan red blood cell lysis buffer. Untuk immunophenotyping, berikut klasifikasi yang digunakan untuk membedakan sel-sel dalam PBMC. Sel-sel yang telah diisolasi kemudian dikultur di dalam media RPMI yang dilengkapi dengan FBS 10% dan penisilin 1%. Kemudian dilakukan stimulasi selama 4 jam atau semalaman untuk mengamati ekspresi dari protein marker HLA-DR. Stimulasi dilakukan dengan cara menambahkan PMA yang merupakan aktivator enzim protein kinase C. PMA juga dikenal sebagai tumor promoting agent. Selain itu juga ditambahkan ionomisin. Ionomisin merupakan senyawa yang dapat mengaktifkan CD4 positif dan CD8 positif. Selain itu juga ditambahkan Breveldin A. Tujuannya untuk menghentikan transport ekstraseluler. Sel-sel selanjutnya dikumpulkan, lalu ditambahkan dengan antibodi monoklonal tikus untuk selanjutnya dianalisis menggunakan flow cytometry. Pada figur 1 menunjukkan presentase leukosit, sel T, sel B, dan sel NK dalam tumor dari pasien tanpa metastasis kelenjar getah bening aksila (NMIN), digambarkan segitiga abu-abu, memiliki rata-rata 70, dan pasien dengan metastasis kelenjar getah bening aksila N+, dengan gambar titik hitam dengan rata-rata 67. Dapat dilihat bahwa rata-rata leukosit sel T, sel B, dan sel NK dari pasien tanpa metastasis lebih tinggi dibandingkan pasien dengan metastasis kelenjar getah bening. Pada figur 1b menunjukkan persentase sel dendritik DCS dan M1 dalam populasi yang sama memiliki persen yang hampir serupa antara pasien tanpa metastasis kelenjar getah bening aksila dengan pasien yang memiliki metastasis kelenjar getah bening aksila. Sedangkan pada neutrofil dan M2, pasien yang memiliki metastasis
metastasis kelenjar getah bening aksila memiliki persentase yang lebih tinggi. Pada figur 1C digambarkan rata-rata frekuensi populasi limfosit T, helper atau TH, sitotoksik CTL, dan regulator atau TREG hampir serupa antara pasien tanpa metastasis kelenjar getah bening aksila dengan pasien yang memiliki metastasis kelenjar getah bening aksila. Pada figur 1D menggambarkan tingkat HLA-DR di TH, CTL, dan TREG dalam tumor dari pasien dengan dan tanpa kelenjar getah bening aksila. Dinyatakan sebagai intensitas rata-rata populasi positif yang dinormalisasi relatif terhadap populasi negatif dengan P kurang dari 0,01. Analisis ini mengungkapkan perbedaan antara pasien tanpa kelenjar getah bening aksila dengan pasien yang memiliki kelenjar getah bening aksila mengenai ekspresi HLA-DR. Dengan tingkat ekspresi HLA-DR lebih tinggi pada CTL dengan P sama dengan 0,008 dan lebih rendah pada TREG yaitu P sama dengan 0,001. Selanjutnya, pada figur 1E, ekspresi HLA-DR dalam CTL berkolerasi negatif dengan ekspresi penanda ini di TREG dengan R sama dengan 50,54 dan P kurang dari 0,0001. Dapat dilihat bahwa semakin bertambah HLA-DR dalam CTLS, maka semakin kecil HLA-DR dalam TREG. Kemudian, figur 1F mempresentasikan analisis aliran sitometri dari ekspresi HLA-DR yang dilakukan pada CTLS dan TREG dan perbedaan antara tumor dari pasien tanpa metastasis kelenjar getah bening aksila dan tumor dari pasien dengan metastasis kelenjar getah bening aksila. Pada CTLS, pasien tanpa metastasis kelenjar getah bening aksila memiliki persentase yang lebih besar, sedangkan dalam TREG, pasien dengan metastasis kelenjar getah bening aksila memiliki persentase yang lebih besar. Kedua A merupakan persentase CTL dan TREG dalam biopsi dari pasien kanker payudara yang menanggapi NACT. R digambarkan warna hitam, rata-rata N sama dengan 13, dan yang tidak memiliki respon, NR, warna abu-abu, rata-rata N sama dengan 17. Rata-rata pasien yang tidak menanggapi NACT atau non-responder lebih besar daripada pasien yang menanggapi NACT atau responder. Kemudian pada figur 2B menggambarkan tingkat HLA-DR dalam CTL dan TREG pada responder dan non-responder. Responder pada CTLS lebih tinggi daripada non-responder, sedangkan pada TREG, non-responder lebih tinggi dari responder. Figur 2C merupakan ekspresi HLA-DR dalam CTLS dan TREG dengan data untuk responder dan non-responder diplot dalam satu kolom, masing-masing dengan simbol segitiga dan bulatan atau dengan warna hitam dan abu-abu. Kemudian figur 2D merupakan analisis yang sama seperti pada C, dilakukan untuk penanda lain yang secara teoritis dapat digunakan untuk klinik. Contohnya PDL1, PD1, CTLA4, IL10, IDO, dan TIM3. Pada figur 3 menunjukkan adanya kolokalisasi anti-CD8 yang berwarna hijau dan anti-HLA-DR yang berwarna merah dalam tumor atau disebut intratumoral. Pada daerah di luar tumor, CTL ditemukan, tetapi tidak ada kolokalisasi dengan HLA-DR. HLA-DR lebih menyebar ke seluruh jaringan, sehingga dapat disimpulkan bahwa HLA-DR plus CTL terletak di struktur intratumor dan berfungsi sebagai antitumor. Pada figur 4 terdapat 8 grafik. Grafik A menunjukkan hubungan antara jumlah HLA-DR di CTL sistemik yang terletak pada sumbu Y dan di CTL tumor pada sumbu X.
Pada grafik terlihat bahwa semakin tinggi jumlah HLA-TR dalam ZTL tumor, semakin tinggi pula HLA-TR dalam ZTL sistemik, sehingga jumlah HLA-TR dalam ZTL tumor berbanding lurus dengan jumlah HLA-TR dalam ZTL sistemik. Grafik B dan C menunjukkan ekspresi HLA-TR di ZTL sistemik pada donor sehat yang disimbolkan dengan HD, pasien yang merespon NACT atau R, dan pasien yang tidak merespon NACT atau NR. Setelah dilakukan pengukuran ekspresi HLA-TR di ZTL sistemik dengan flow cytometry, terlihat di grafik B bahwa responder NACT mengekspresikan HLA-TR paling banyak daripada donor sehat dan non-responder. Perbandingan jumlah HLA-TR pada pasien NACT responder dan non-responder dapat dilihat pada grafik C. Terlihat jumlah HLA-TR pada NACT responder berjumlah 40 dan NACT non-responder berjumlah 6,67. Hal ini jelas membuktikan bahwa pada NACT responder, HLA-TR lebih terekspresikan. Grafik D dan E menunjukkan jumlah IFN gamma dan interleukin 10 yang dianalisis dengan metode ELISA. Pada grafik D terlihat bahwa jumlah IFN gamma pada pasien tanpa metastatis axillary lymph node atau node negatif mengekspresikan IFN gamma lebih banyak dan jumlah interleukin 10 lebih sedikit daripada pasien dengan metastatis axillary lymph node atau node positif yang ditunjukkan pada grafik E. Sama seperti pasien tanpa metastatis axillary lymph node, jumlah IFN gamma pada pasien NACT responder atau R mengekspresikan IFN gamma lebih banyak dan jumlah interleukin 10 lebih sedikit daripada pasien non-responder yang ditunjukkan pada grafik F dan G, sehingga dapat disimpulkan bahwa IFN gamma lebih banyak terekspresikan pada pasien tanpa metastatis axillary lymph node dan pada pasien NACT responder. Grafik H menunjukkan hubungan jumlah ekspresi HLA-TR dengan ZTL pada pasien sehat, NACT responder, dan non-responder. PBMC yang diisolasi dari darah responder NACT dan non-responder digunakan untuk melihat karakteristik tumor penginfiltrasi sel imun ex vivo, sedangkan donor sehat digunakan sebagai kontrol. Pada grafik terlihat bahwa ekspresi HLA-TR dalam PBMC estimator meningkat pada NACT responder dan non-responder daripada donor sehat, sehingga dapat dilihat bahwa darah bisa digunakan untuk mengukur HLA-TR plus ZTL yang digunakan sebagai biomarker respon terhadap NACT. Pada figur 5, bagian A merupakan representasi analisis flow cytometry dari ekspresi granzyme B dan interferon gamma dalam HLA-DR ZTL positif dan dalam HLA-DR ZTL negatif dari sampel tumor praperawatan dan dari PBMC yang diisolasi dari pasien. Bagian B merupakan tingkat mRNA, TNF-alpha, granzyme B, perforin, dan EOMS dalam HLA-DR ZTL positif yang ditunjukkan dengan bilah hitam dan HLA-DR ZTL negatif pada bilah putih. Bagian C merupakan persentase ZTL yang mengekspresikan interferon gamma dan bagian D merupakan persentase sel TCD4 yang mengekspresikan interleukin 10. Dinilai dengan flow cytometry dan mewakili intensitas fluoresen median dari populasi positif yang dinormalisasi relatif terhadap populasi negatif. Dalam PBMC yang distimulasi diisolasi dari healthy donor atau HD berabu-abu, dari responden NACT atau R pada bar putih dan dari non-responden atau NR pada bar hitam. Pada gambar A, untuk menguatkan bahwa HLA-DR ZTL positif adalah limfosit yang diaktifkan dengan profil aktivitas antitumor dalam sampel praperawatan, infiltrasi HLA-DR ZTL positif dan HLA-DR ZTL negatif, ekspresi dengan flow cytometry dari respon imun efektor lainnya. Dari gambar dapat diketahui bahwa hanya HLA-DR ZTL positif yang menyatakan tingkat tinggi interferon gamma dan granzyme B. HLA-DR ZTL positif yang bersirkulasi mengekspresikan lebih banyak interferon gamma dan granzyme B daripada HLA-DR ZTL negatif.
Bahkan, jika HLA-DR/CTL negatif dari PBMC memiliki tingkat ekspresi granzyme B yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan HLA-DR/CTL negatif dari tumor, persentase HLA-DR/CTL positif dari PBMC yang mengekspresikan granzyme B dan intensitas fluoresensi median lebih tinggi daripada di HLA-DR/CTL negatif dari PBMC. Pada bagian B, dapat dilihat bahwa ekspresi granzyme B, perforin, TNF-alfa, dan EOMS dinilai HLA-DR/CTL positif menyatakan kadar protein sitolitik yang lebih tinggi pada granzyme B, perforin, EOMS terlibat dalam diferensiasi CTL efektor dan sitokin TNF-alfa yang juga memiliki sifat antitumor dibandingkan dengan HLA-DR/CTL negatif. Jika kita lihat pada bagian C, PBMC responden mengekspresikan lebih banyak HLA-DR dalam CTL sehingga meningkatkan level interferon gamma dibandingkan PBMC non-responden. Pada figur 5 bagian D, level interleukin 10 yang diproduksi oleh sel T helper atau sel T regulator pada responden yang lebih rendah daripada non-responden. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa CTL dengan ekspresi HLA-DR aktif dan limfosit efektor yang mungkin memiliki efek antitumor pelindung yang sesuai dengan prevalensi yang lebih tinggi pada breast cancer tanpa metastasis kelenjar getah bening, aksila, dan atau pada responden NACT. Selanjutnya, pada figur 6 menunjukkan tingkat ekspresi HLA-DR dalam CTL dan T regulator berkorelasi secara diferensial dengan imunosupresif dan pro-tumor dari lingkungan tumor. Heat map of Spearman antara tingkat ekspresi HLA-DR di CTL dan tingkat ekspresi HLA-DR di T regulator, dan antara tingkat ekspresi HLA-DR di kedua sel ini dan tingkat ekspresi molekul pro-tumor atau imunosupresif dari lingkungan tumor, yaitu PDL1, TGF-beta, interleukin 6, interleukin 1B, interleukin 8, interleukin 23 atau interleukin 12, interleukin 10, dan interleukin 17. Tingkat ekspresi setiap molekul dinilai dengan flow cytometry dan mewakili intensitas fluoresen median populasi positif yang dinormalisasi relatif terhadap populasi negatif. Heat map direpresentasikan sebagai gradien dari biru atau korelasi negatif menjadi merah korelasi positif. CTL atau limfosit T sitotoksik juga berkorelasi negatif dengan ekspresi molekul dari kompartemen non-imun yang dapat mengekspresi molekul terkait sistem kekebalan bawaan untuk menekan program kekebalan antitumor dan atau untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelangsungan hidup sel kanker, yaitu tingkat ekspresi HLA-DR dalam CTL berkorelasi negatif dengan ekspresi TGF-beta, yaitu R sama dengan negatif 0,45 yang meningkatkan profil metastasis, PDL1 R sama dengan negatif 0,44 yang menghambat infiltrasi dan atau aktivasi CTL. Interleukin 6 R sama dengan negatif 0,51, interleukin 8 R sama dengan negatif 0,56, dan interleukin 1 beta R sama dengan negatif 0,49. Yang merupakan sitokin inflamasi yang dapat bertindak sebagai pertumbuhan faktor untuk mempertahankan proliferasi dan invasi sel kanker. Itu juga berkorelasi negatif dengan interleukin 23 atau interleukin 12, yaitu R sama dengan negatif 0,56 yang pro-inflamasi tetapi juga dapat mengganggu aktivitas limfosit T sitotoksik melalui aktivasi T regulator. Di sisi lain, tingkat ekspresi HLA-DR di T regulator berkorelasi positif dengan ekspresi molekul pro-tumor seperti interleukin 1 beta R sama dengan 0,47, interleukin 23 atau interleukin 12 R sama dengan 0,43, interleukin 6 R sama dengan 0,48, interleukin 8 R sama dengan 0,47, interleukin 10 R sama dengan 0,44, dan interleukin 17 R sama dengan 0,45, yang juga dapat merusak aktivasi CTL dan mengarah pada perkembangan tumor. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat ekspresi HLA-DR dalam CTL berkorelasi negatif dengan imunosupresif dan pro-tumor di lingkungan tumor.